Oke, Sobat Sejarah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan untuk sesi video saya kali ini, saya masih dalam ekspedisi pencarian Kerkaf. Dan ekspedisi pencarian Kerkaf kali ini membawa saya pada sebuah tempat di perkebunan karet yang terletak di Dusun Klopo, daerah Beringin, Jawa Tengah. Beringin ini terletak di wilayah Salatiga ya. Salatiga itu tepatnya di Tuntang, itu lurus mengikuti jalan raya. Dan di Beringin ini tepatnya terdapat stasiun lama NIS di daerah Beringin. Dahulu di sini ada jalur kereta api NISM, Nederland Indische Spoorwegwerk Maskapai, dan stasiunnya dekat sini. Kali ini saya berada di Dusun Klopo, daerah Beringin ya. Di belakang saya ini terdapat dua buah makam Kerkaf yang masih tertutup tanaman. Kenapa saya bisa sampai menemukan dua Kerkaf ini? Karena dua makam ini tertulis dalam peta Belanda tahun 1944, di mana tepatnya di Dusun Klopo, daerah Beringin ini terdapat tanda salib. Awalnya tanda salib itu saya kira hanya sebuah salah cetak, karena memang tanda salibnya begitu itu tidak sempurna. Kemudian saya coba menggali informasi, kemudian ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa daerah Klopo ini Beringin memang terdapat Kerkaf. Lalu saya coba untuk survei, ternyata memang benar, saya menemukan dua buah Kerkaf. Perkiraan pertama saya ini adalah Kerkaf dari seorang pegawai administrator di perkebunan karet daerah Klopo, Beringin, Salatiga ini. Jika saya mendapati informasi yang lain, nanti bisa saya sertakan di editing video. Oke, langsung saja. Ini karena Kerkafnya tertutup oleh semak-semak, saya bersihkan dulu. Sembari nanti setelah bersih, saya rekod kembali. Oke, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa komen di dalamnya jika ada saran atau masukan, agar kedepannya channel ini lebih berkembang dan lebih baik lagi. Oke, ikuti video saya selanjutnya. Oke, Sobat Sejarah, di depan saya ini ada dua makam. Ya, menurut warga cuma dua makam ini. Dulunya ada lebih atau cuma dua. Warga sendiri juga kurang tahu. Tadi saya menjumpai warga yang kemudian saya meminta tolong untuk diantarkan, tepatnya di tengah hutan karet ini. Warga menyebut di seberang sana itu ada sungai, namanya Kali Kerkop. Dan Kerkop sendiri mengarah pada dua struktur bangunan di depan saya ini. Ini ada dua buah makam Belanda yang kita bisa lihat masih ditumbuhi tanaman ya, mungkin ini sudah tidak terawat lama sekali. Tadi saya pinjam alat dari warga ya, kebetulan sebelumnya saya sudah tanya warga untuk menunjukkan Kerkaf. Kemudian beliau juga paham di sini ada Kerkaf, dan sembari saya meminjam alat untuk membersihkannya. Oke, langsung saja. Ini saya jeda dulu videonya, nanti saya rekod kembali setelah Kerkaf ini bersih.
Baik sobat sejarah, jika kalian terganggu dengan wajah saya yang begitu lusut dan terlihat kelelahan, seperti biasa saya habis membersihkan dua makam kerkaf yang saya temukan di Dusun Kelopo Beringin. Kalian bisa lihat di belakang ini dua struktur kerkaf yang sudah terlihat. Ini ada struktur yang kecil dan besar. Mungkin ini adalah sepasang suami istri. Jika kita melihat peta Belanda tahun 1944, di situ terdapat perkebunan karet dengan tanda salib. Pertanda bahwa di tengah perkebunan karet itu ada makam kerkaf atau makam Belanda di situ. Dan tidak jauh dari lokasi ini, di peta kita bisa melihat ada tulisan Opsir Warning. Itu pengawas perkebunan. Mungkin juga bisa dibilang bahwa kedua makam ini adalah makam pengawas perkebunan karet di sekitar Kelopo ini ya, daerah Beringin. Oke, kita lihat lebih dekat. Di depan ini makamnya sedikit besar nih ya. Kalau mungkin utuh ya, ini bentuknya seperti limas rumah begitu. Dan kita bisa melihat struktur batu batanya yang besar. Batu batanya besar sekali. Struktur besar ini cukup terlihat ya. Warga sekitar menyebut dengan Buk Kerkaf. Memang bentuknya seperti buk atau tempat duduk. Yang sebelah sini sedikit lebih kecil. Kita bisa melihat ya secara seksama ini lengkungan ini masih terlihat jelas ya. Yang di belakang ini yang lebih besar ini sudah rusak kelihatannya. Cuman ini kita bisa melihat ya. Ini kemungkinan juga berbentuk limasan rumah begitu. Tapi sayangnya saya tidak menemukan batu marmer ya, batu nisannya. Beliau ini siapa yang dimakamkan di sini? Tidak ada keterangannya karena batu marmernya memang tidak ada. Ini seperti kerkaf yang saya temukan di Santrian, Kabupaten Klaten. Bentuknya hampir sama, limasan rumah begitu, tanpa batu marmer. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa orang-orang dahulu itu banyak yang dimakamkan tanpa nama atau tanpa keterangan batu nisan. Jadi bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat. Selain itu untuk menghindari dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Jikalau ada yang tahu bahwa di situ ada makam seorang yang kaya atau mungkin berilmu, itu pasti orang-orang jahil akan berkesempatan untuk bertindak rusak dan vandalisme. Jadi untuk menghindari itu semua, makanya banyak makam-makam tempo dulu, terutama makam-makam Jawa itu tanpa batu nisan. Mungkin juga beliau-beliau ini juga mempunyai cara seperti itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya
orang-orang Belanda saat itu lebih mencintai budaya Nusantara daripada orang pribumi sendiri. Karena bisa dilihat dari struktur-struktur bangunan yang mereka bangun itu ada unsur-unsur budaya dari Jawa, dari tempat-tempat yang mereka diami. Mungkin jika ada Belanda yang tinggal di Kalimantan, mungkin dia akan tertarik dengan budaya sana. Sama halnya seperti yang di Jawa. Beliau-beliau ini juga mungkin juga mempunyai pemikiran yang sama. Ini makamnya lebih kecil, kemungkinan ini yang perempuan, dan di belakang ini lebih besar. Mudah-mudahan setelah saya bersihkan ini ada orang yang tanggap ya, lebih merawat pemakaman ini. Mudah-mudahan makam ini tetap terjaga dan tidak dirusak. Oke, sobat sejarah, mungkin itu dulu informasi yang saya berikan mengenai kerkap yang saya temukan di Dusun Klopo, Beringin, Salatiga. Prediksi saya, ini adalah kedua makam opsir perkebunan karet ya di daerah Dusun Klopo ini. Karena tidak jauh dari sini terdapat, jika kita melihat peta Belanda, itu terdapat opsir Waning. Itu adalah rumah pengawas dari perkebunan karet di daerah Dusun Klopo ini. Cuman identitas beliau saya tidak tahu. Beliau bernama siapa, saya juga tidak ada warga sekitar yang mengetahuinya karena memang batu nisannya tidak ada. Untuk struktur bangunannya masih bisa kita lihat dan kita kenali. Cuman tadi pertama kali saya datang itu tertutup tanaman ya, jadi tidak kelihatan. Mudah-mudahan setelah ini banyak orang yang tangkap dengan situs cagar budaya ini dan terawat, tidak dirusak, apalagi di vandalisme oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, mungkin itu dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan lain kali saya bisa kesini lagi untuk membersihkan makam ini. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian update video-video terbaru saya, terutama mengenai ekspedisi pencarian kerkap di Pulau Jawa. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah, silahkan dikoreksi lewat kolom komentar. Jika kalian ada informasi tambahan, silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.